Timur Tengah ya sedang mempelajari strategi pembelian Bitcoin sama seperti yang dilakukan oleh Amerika. Bahkan Tiongkok juga akan mempertimbangkan untuk meluncurkan rencana pembelian untuk memperoleh Bitcoin. Dan yang sudah diucapkan dari Trump sebelumnya, jangan pernah menjual Bitcoin Anda. Untuk seperti PP, Shiba Inu, dan untuk Dogecoin itu akan cenderung mengalami penurunan untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke. Di video kali ini kita lihat ya, untuk Bitcoin mengalami penurunan ya, meskipun Crypto Summit atau pertemuan kripto di Gedung Putih sudah selesai dengan hasil yang cukup bagus sebenarnya. Cuma di sini Bitcoin cenderung malah turun atau dump. Dan ini bisa dipastikan ya, untuk penurunan ini menjelang untuk kenaikan yang lebih tinggi. Karena saya yakin, karena Bitcoin sedari awal, sejak di tahun 2010 sampai dengan saat ini itu kenaikannya sudah gila-gilaan dan jarang sekali untuk turun lebih dalam lagi ya. Mungkin untuk kalian yang baru masuk Bitcoin atau baru masuk kripto itu akan mengeluh. Mungkin kalian seroknya di harga 105.000 dolar kemarin dan saat ini turun ya, mungkin kalian akan mengeluh. Padahal ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian yang mungkin bisa dibilang baru masuk lagi untuk serok-serok lagi ya. Karena Bitcoin saat ini menjadi fokus ya. Karena kalau kita lihat untuk indeksnya, di sini kita lihat untuk indeks altcoin season, ini terlihat bukan altcoin season tapi Bitcoin season. Dan memang kemarin saya sudah bikin videonya ya. Untuk kalian di sini saya katakan fokusnya kita adalah ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoin hari ini memang mengalami penurunan di 1,99%. Ini tidak terlalu dalam. Sejak kenaikan kemarin ya di 91.000 sempat menyentuh di 91.000, 90 ribuan. Bitcoin mengalami penurunan hingga di harga terdalam kemarin di 85.000 dolar ya. Dan saat ini memang bisa dibilang sideways. Kalau kita lihat di sini Bitcoin akan berkutat sideways dari 85.000 sampai dengan 88.000. Cenderung ya, untuk setelah Crypto Summit atau pertemuan Gedung Putih tentang membahas kripto, Bitcoin akan cenderung nantinya akan naik secara bertahap. Oke, untuk Crypto Summit ini sudah dimulai tadi subuh ya. Kalau di waktu Amerika jam 3 sore. Nah, memang perbedaan waktunya itu sekitar 12 jam. Oke, untuk hasilnya ya, sebelum KTT ini dimulai, untuk hasilnya itu sudah ada lembaran kertas putih yang memang sudah menjadi acuan yang akan dibahas. Dan untuk yang dibahas sebelumnya itu cadangan Bitcoin strategis akan dibuat menggunakan Bitcoin yang hangus dalam proses pidana atau perdata. Artinya Bitcoin yang dalam penyitaan ya. Kemudian untuk Bitcoin akan disimpan sebagai tempat penyimpanan aset cadangan dan tidak akan dijual ya. Perlu digarisbawahi, tidak akan dijual. Untuk yang sudah disita saat ini tidak akan dijual, meskipun beberapa waktu lalu sebelum kepemimpinan dari Donald Trump ada beberapa Bitcoin yang memang sudah dijual. Kemudian untuk perbendaharaan dan perdagangan dalam pengembangan strategi yang netral, anggaran untuk memperoleh Bitcoin tambahan. Jadi di sini mungkin Amerika akan membeli Bitcoin tambahan, tapi itu tidak akan membebankan ya dari neraca perdagangan dari Amerika. Di sini lebih fokus nantinya dari Bitcoin yang hasil pidana atau penyitaan dari hasil pidana dan perdata. Kemudian untuk menetapkan cadangan aset digital Amerika untuk aset digital lainnya yang hangus. Dan di sini juga ya akan terjadi penyitaan atau aset tambahan yang hasilnya dari penyitaan digital juga ya, yaitu hasil penyitaan secara pidana dan perdata, yaitu mungkin token-token yang lain, mungkin XRP, Solana, Cardano dan yang lainnya itu juga akan disimpan sebagai aset cadangan. Kemudian untuk pemerintah tidak akan membeli aset tambahan untuk cadangan aset di luar aset yang telah disita.
Oke, untuk di sini jadi Amerika akan fokusnya ke Bitcoin bukan ke aset cadangan tambahan di luar Bitcoin yang telah disita dan aset lainnya yang telah disita. Artinya, jika ada mungkin aset seperti XRP, Solana dan Cardano, mereka tidak akan membeli ya, tapi lebih fokus ke Bitcoinnya. Kalaupun ada nanti dari hasil sitaan itu juga tidak akan dijual seperti XRP, Cardano dan Solana itu tidak akan dibeli. Oke, jadi di sini jelas ya bahwa memang nantinya untuk SRP, Solana dan Cardano itu masih tidak akan dibeli, tapi di sini akan menjadi pertimbangan mungkin ke depannya ya. Meskipun di sini sudah keluar ya untuk beberapa bocoran ya bahwa tidak akan ada aset tambahan yang dibeli selain Bitcoin. Kemudian mewajibkan lembaga untuk memberikan akuntansi lengkap mengenai aset digital ke Departemen Keuangan. Kemudian untuk memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam strategi aset digital. Perlu diketahui Amerika itu sedang memegang Bitcoin itu sebanyak 198.109 Bitcoin. Jadi di sini totalnya ada 17.854.311.703,57 dolar. Wow, asetnya dari Amerika ya untuk berupa Bitcoin dan beberapa aset yang lainnya nih. Oke, kemudian kalau kita lihat memang untuk Crypto Summit ini dihadiri banyak orang dan perlu diketahui Trump juga menegaskan bahwa Amerika akan mengikuti aturan yang telah diketahui di setiap Bitcoiner dan yang sudah diucapkan dari Trump sebelumnya, jangan pernah menjual Bitcoin Anda. Dan memang untuk Bitcoin ini akan menjadi langka karena stoknya terbatas dan untuk beberapa orang memang berlomba-lomba untuk memegang Bitcoin, menghold Bitcoin lebih banyak. Untuk David Sachs juga menegaskan bahwa Bitcoin akan langka namun berharga dan itulah yang akan menyebabkan strategi bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan sebagai aset cadangan jangka panjang. Jadi di sini memang untuk yang sedang disita itu tidak akan pernah dijual, akan menggunakan sebagai aset cadangan nantinya. Mungkin bukan sekarang dijualnya ya, mungkin kedepannya mungkin saat Trump tidak lagi memimpin, mungkin ganti pemimpin, ganti presiden, mungkin akan ada penjualan. Jadi sebelum itu terjadi, kalian hold. Karena untuk saat ini, untuk Amerika akan menghold ya, bahkan akan menghold lebih banyak, mungkin akan membeli. Meskipun tadi untuk di awal ya, Amerika tidak akan membeli ya, tidak akan membeli atau menambah karena tidak ingin membuat beban sebagai pembayar pajak untuk digunakan sebagai pembelian Bitcoin atau aset strategisnya nanti dari Amerika. Karena memang untuk saat ini Amerika sedang melakukan efisiensi ya. Kita ketahui bahwa untuk Doge itu melakukan efisiensi. Trump juga menjelaskan ya bahwa aset digital yang akan mencakup XRP, Solana dan Cardano, aset kripto lainnya selain Bitcoin akan disimpan dalam cadangan aset digital yang baru dan akan dikelola. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya di awal bahwa untuk aset tambahan lainnya itu akan disimpan dari hasil sitaan bukan hasil beli ya. Untuk aset cadangan yang lainnya selain Bitcoin itu akan disimpan. Pokoknya yang semua hasil sitaan dari kasus pidana dan perdata itu akan disimpan. Oke, untuk negara-negara lain juga sudah merencanakan hal yang sama seperti yang dilakukan dari Amerika, termasuk dari Timur Tengah ya, sedang mempelajari strategi pembelian Bitcoin sama seperti yang dilakukan oleh Amerika. Bahkan Tiongkok juga akan mempertimbangkan untuk meluncurkan rencana pembelian untuk memperoleh Bitcoin. Nah, sepertinya akan berlomba-lomba ke aset digital ya setelah kemarin Tiongkok, Meksiko, Kanada terkena dampak dari tarif pajak ya dari Trump menyebabkan memang untuk Bitcoin mengalami penurunan. Dan kita harapkan memang Trump mencabut tarif pajak itu ya agar Bitcoin kembali naik. Tapi nyatanya Trump akan mempertahankan tarif pajak tersebut ya. Dan Bitcoin memang mengalami yang namanya sideways. Untuk saat ini Bitcoin mengalami yang namanya sideways. Sekali lagi, jadi untuk sideways dalam posisi yang tertekan ini, saatnya sebenarnya ini adalah kesempatan untuk menserok-serok tipis-tipis ya, jangan langsung all in. Kalian perhatikan di sini masih ada berpotensi mengalami penurunan ya. Untuk sideways ini masih berpotensi mengalami penurunan.
Oke, kemudian untuk pidato lengkap dari Donald Trump kalian bisa nanti lihat untuk di Cointelegraph dan yang lain-lain semua di X itu banyak ya, menyatakan bahwa dia mengharapkan undang-undang aset digital ada di meja kerjanya pada bulan Agustus. Wow, mantap ya. Jadi sebelumnya saya juga sudah bahas tentang undang-undang aset digital ya, atau undang-undang kripto itu akan selesai di bulan November. Tapi untuk Trump ini berharap di bulan Agustus sudah ada di meja saya dan akan mengharapkan nanti Bitcoin akan lebih tinggi lagi ya. Oke, perlu diketahui Trump juga ya dengan World Liberty-nya sudah memegang banyak koin. Untuk World Liberty ini sudah memegang Ethereum sebanyak 33,73% atau sebesar 27,32 juta dolar. Kemudian untuk Tron di 9,8 juta dolar, untuk WBTC di 14,59 juta dolar. Kemudian untuk Chainlink di 4,37 juta dolar. Kemudian untuk AVI di 4,29 juta dolar. Untuk Move di 3,70 juta dolar. Untuk Ethena di 2,32 juta dolar. Ondo di 393.000. Untuk USDT dan USDC ya, ini mungkin akan digunakan nanti untuk menserok-serok lagi ya. Untuk kita lihat USDT-nya di 13,23 juta. Kemudian USDC di 974.000. Nah, kita lihat untuk pergerakan dari World Liberty ini juga kalian harus pantau ya. Untuk ketika dia menserok apa, biasanya untuk dari Arkham ya, men-share untuk pergerakan dari World Liberty ini itu menserok aset apa aja. Nah, kalau kita lihat di Ethereum menjadi topik utamanya atau pilihan utama dari World Liberty. Memang untuk Ethereum ini adalah aset kedua setelah Bitcoin ya. Untuk pergerakannya pun tidak jauh beda dengan Bitcoin ya. Kalau kita lihat itu masih sama. Ketika Bitcoin naik, maka Ethereum juga akan naik. Nah, di sini kita akan berfokus ya. Selain Ethereum, untuk kalian yang mungkin mau share Ethereum tapi nggak punya dana, kalian bisa fokus ke SRP, Solana, Cardano dan Tron. Saran saya ya untuk kalian fokus ke situ untuk jangka panjang. Dan untuk token-token memes ya, untuk memes coin, untuk seperti PP, Shiba Inu dan untuk Dogecoin itu akan cenderung mengalami penurunan untuk saat ini karena Bitcoin masih sideways dan kalian harus sabar ya, karena untuk Bitcoin ini akan sideways yang cukup lumayan ya. Dan tentunya kalian harus tetap gunakan uang dingin karena untuk altcoin season masih jauh dan saat ini masih Bitcoin season. Jadi untuk memes coin ini masih akan cenderung mengalami penurunan. Oke, jangan lupa untuk share ke teman kalian jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe dan bye bye.